Perkenalkan, kami dari kelompok 4 basis data ingin mempresentasikan tentang tugas besar kami. Sebelumnya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rafael Zevansian dengan NIM 11S22003. Nama saya Gabriela Silitonga dengan NIM 11S22015. Nama saya Dian Grisya Natalia Gulo dengan NIM 11S22046. Nama saya Rohit Panjaitan dengan NIM 11S22036. Nama saya Irfan Samuel Somping dengan NIM 11S22026. Masuk pada bagian yang pertama, yaitu deskripsi mengenai bagian proyek kami, yaitu deskripsi proses bisnis. Nah, yang pertama itu autentikasi atau registrasi dan login. User dapat mendaftar atau meregistrasi di aplikasi dengan memasukkan nomor telepon, email, dan username. Yang kedua, sistem mengirimkan kode OTP ke nomor telepon yang dimasukkan untuk verifikasi. Yang ketiga, user juga dapat login dengan memasukkan nomor telepon, dan sistem mengirimkan kode OTP untuk verifikasi. Untuk bagian yang kedua yaitu entity user. Entity user memiliki atribut seperti nama pengguna, nomor telepon, alamat, dan email. User dapat berperan sebagai pelanggan, pemilik usaha, atau driver. Satu user dapat memiliki satu atau lebih peran. Yang ketiga, entity pemesanan atau ojek atau taksi dan lainnya. Pelanggan dapat memesan layanan seperti makanan, ojek atau taksi, pengantaran atau paket. Setiap pemesanan dapat terdiri dari satu atau lebih jenis layanan yang bersifat mandatori atau opsional. Pemesanan diterima oleh driver dan pemilik usaha. Pelanggan dapat berkomunikasi dengan driver mengenai detail pemesanan. Selanjutnya yaitu pembayaran. Masuk pada bagian pembayaran, sistem aplikasi dan driver menerima pembayaran dari pelanggan. Pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan metode seperti uang tunai atau e-wallet atau transfer bank. Terintegrasi untuk autentikasi, pemesanan, dan pembayaran dalam konteks layanan ojek dan taksi dan layanan pengantaran. User dapat memiliki peran ganda dan pemesanan dapat melibatkan berbagai jenis layanan yang dapat dipilih oleh pelanggan. Transfer bank fungsional recruitment atau FR. Di sini terdapat autentikasi pengguna dengan atribut username, password constraint, primary key pada username di tabel autentikasi, foreign key, kunci asing username di tabel pelanggan, pengguna, dan driver mengacu ke autentikasi. Pemesanan layanan atau produk atau ojek barang. Dengan atribut ID pesanan, tanggal pesan, waktu pesan, jumlah produk, rating, harga produk, harga total, dan lain-lain. Constraint primary key pada ID pesanan di tabel pesanan. Foreign key yaitu ID pelanggan dan ID driver mengacu ke tabel pelanggan dan driver, masing-masing di tabel pesanan. Nah, pada pembayaran atributnya yaitu kode pembayaran, status pembayaran, jumlah pembayaran, tanggal waktu, dan lain-lain. Constraint primary key pada kode pembayaran di tabel pembayaran. Foreign key yaitu ID pelanggan dan ID driver mengacu ke tabel pelanggan dan driver. Selanjutnya kita ke non-functional requirements atau NFR. Yang pertama itu ada keamanan sistem, di mana keamanan sistem ini atributnya itu password yang dapat dienkripsi dan kebijakan keamanan data. Selanjutnya ada constraint keamanan data yang memadai, penggunaan teknik kriptografi untuk melindungi data sensitif. Yang kedua ada kinerja aplikasi. Atributnya yaitu indeks pada primary keys dan foreign keys, optimasi query. Constraint-nya penggunaan indeks pada kolom-kolom yang sering diakses, perencanaan query yang efisien dan untuk meminimalkan waktu eksekusi. Yang ketiga ada skalabilitas. Atributnya struktur tabel yang fleksibel, pertimbangan desain untuk pertumbuhan data. Constraint-nya desain basis data yang dapat diperluas dengan mudah saat ada peningkatan jumlah pengguna atau entitas.
Yang keempat, ada ketersediaan sistem. Atribunya yaitu redundansi data dan sistem backup yang teratur. Constraint-nya implementasi mekanis backup, strategi redundansi, dan untuk memastikan kesediaan sistem yang tinggi. Selanjutnya ada penjelasan mengenai atribut, constraint, primary key, dan foreign key yang digunakan, yaitu yang pertama ada tabel autentikasi, atributnya itu ada username, di mana username ini harus unik, dan ada password. Primary key-nya yaitu username, constraint-nya itu tidak ada yang spesifik selain primary key. Yang kedua ada tabel pelanggan, atributnya itu ID pelanggan, di mana ID pelanggan ini harus unik. Lalu selanjutnya ada alamat, nomor telepon, nama, email, nick, jenis kelamin, tanggal lahir, username. Foreign key dari autentikasi. Primary key-nya yaitu ID pelanggan, foreign key-nya itu username yang merupakan referensi ke autentikasi. Yang ketiga ada tabel riwayat transaksi. Atributnya itu yaitu ID pelanggan yang merupakan foreign key ke pelanggan dan riwayat transaksi. Untuk foreign key-nya itu ada ID pelanggan yang merupakan referensi ke pelanggan. Selanjutnya ada tabel pengusaha. Atributnya itu NIB, di mana NIB ini harus unik. Lalu ada alamat, nomor telepon, nama, email, nick, jenis kelamin, tanggal lahir, dan username yang merupakan foreign key dari autentikasi. Primary key-nya yaitu NIB. Foreign key-nya username yang merupakan referensi ke autentikasi. Selanjutnya ada tabel jenis usaha, di mana tabel jenis usaha ini atributnya yaitu NIB yang merupakan foreign key ke pengusaha, dan ada jenis usaha. Selanjutnya ada tabel driver. Tabel driver ini memiliki atribut ID driver yang harus unik, alamat, nomor telepon, nama, email rating, nick, jenis kelamin, tanggal lahir, dan username yang merupakan foreign key dari autentikasi. Primary key-nya yaitu ID driver. Foreign key-nya username yang merupakan referensi ke autentikasi. Selanjutnya ada tabel kendaraan, di mana tabel kendaraan ini memiliki atribut ID driver yang merupakan foreign key ke driver, lisensi mengemudi, riwayat berkendara, jenis kendaraan, dan nomor plat. Selanjutnya ada tabel makanan, ride, car, dan paket. Masing-masing tabel memiliki atribut yang merepresentasikan jenis produk dengan primary key masing-masing. Atribut lainnya termasuk harga produk, jarak, alamat tujuan, alamat asal, identitas motor atau mobil, atau paket, dan lain-lain. Selanjutnya ada tabel pesanan, di mana atributnya itu ada ID pesanan yang harus unik, tanggal pesan, waktu pesan, jumlah produk, rating, harga produk, dan harga total. Lalu ada tabel rating dengan atribut ID pelanggan yang merupakan foreign key ke pelanggan dan rating. Selanjutnya ada tabel harga, di mana atributnya yaitu ID produk yang merupakan foreign key ke setiap tabel produk dan harga produk. Selanjutnya ada tabel cash, e-wallet, transfer bank, di mana masing-masing tabel mewakili metode pembayaran dengan atribut yang sesuai. Selanjutnya ada tabel pembayaran, di mana atributnya itu kode pembayaran yang unik, status pembayaran, jumlah pembayaran, tanggal waktu, ID driver, foreign key ke driver, ID pelanggan, yang merupakan foreign key ke pelanggan. Yang terakhir ada tabel komunikasi, di mana tabel komunikasi memiliki atribut chat, ID driver yang merupakan foreign key ke driver, dan ID pelanggan yang merupakan foreign key ke pelanggan. Selanjutnya, di sini akan kami menampilkan gambar diagram IR kami. Di sini ada autentikasi dengan primary key-nya sebagai username dan atribut lainnya yaitu password yang memiliki kardinalitas 1 ke many kepada user. Di sini mereka punya hubungan melakukan dan di user ini ada NIK yang berperan sebagai primary key, sementara alamat, nomor telepon, nama, email, tanggal lahir, dan jenis kelamin sebagai key lainnya. Kemudian si user ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada pelanggan, driver, dan juga ada pengusaha. Untuk yang pelanggan, yang berperan sebagai primary key-nya yaitu ID pelanggan. Kemudian di sini ada atribut riwayat interaksi. Dan di pelanggan ini dia telah menyimpan atribut-atribut yang telah ada pada induknya yaitu si user. Kemudian di driver ini yang menjadi primary key-nya yaitu ID driver, sementara atribut lainnya itu lisensi mengemudi, riwayat berkendara, dan jenis kendaraan. Kemudian untuk yang pengusaha yang menjadi primary key-nya yaitu NIB, sementara atribut lainnya itu jenis usaha. Dan pengusaha driver juga memiliki atribut yang sama seperti induknya, seperti nama dan yang lainnya. Kemudian
dari pelanggan ke melakukan komunikasi kepada driver. Mereka memiliki hubungan many ke many sehingga muncul entitas baru yaitu si komunikasi ini. Pelanggan melaksanakan komunikasi dengan kardinalitas many to one, kemudian dari komunikasi menunaikan kepada driver dengan kardinalitas 1 ke many. Untuk yang komunikasi ini punya atribut nomor telepon dan juga chat. Kemudian si driver akan mendapatkan pembayaran yang berasal dari si pelanggan, di mana pembayaran di sini punya atribut primary key sebagai kode pembayaran, kemudian atribut lainnya itu ada jumlah pembayaran, status pembayaran, ID pengguna, dan juga tanggal ataupun waktu. Dari pembayaran ke pelanggan mempunyai hubungan membayar dengan kardinalitas many to one. Kemudian untuk si pembayaran ini dia memiliki metode sebagai entitas baru, yaitu jenis pembayaran sebagai primary key-nya, di mana metode ini dibagi menjadi 3 lagi, yaitu cash, e-wallet, dan juga transfer bank. Di cash dia tidak memiliki atribut karena langsung. Sementara di e-wallet dia ada ID pengguna sebagai primary key, ada riwayat dan juga tanggal ataupun waktu sebagai key lainnya. Di transfer bank nomor rekening yang berperan sebagai primary key dan tanggal atau waktu yang berperan sebagai key lainnya. Kemudian pelanggan bisa melakukan pemesanan, di mana di pesanan ini nanti ada hubungan yaitu mengorder. Pesanan ini memiliki atribut di mana ID pesanan sebagai primary key, kemudian ada key lainnya yaitu rating, ID pelanggan, harga total, ID produk, waktu pesanan, alamat asal, alamat tujuan, jarak, jumlah produk, tanggal pesanan, dan juga harga produk. Kardinalitas daripada pelanggan ke pesanan yaitu one to many. Kemudian dari pesanan ini akan disampaikan kepada si driver yaitu dengan relation mengambil dengan kardinalitas many to one. Kemudian dari pesanan ini bisa juga disampaikan kepada si pengusaha dengan relationship-nya itu mengelola dengan kardinalitas many to one juga. Kemudian si pesanan ini punya entitas yaitu produk, yaitu punya hubungan kardinalitas one to many dengan relation memiliki, di mana si produk ini yang berperan sebagai primary key-nya yaitu atribut ID produk, kemudian ada jenis produk dan harga produk sebagai key lainnya. Si produk ini dibagi lagi menjadi 4, yaitu ada produk makanan, ride, car, dan juga paket. Di makanan dia tidak memiliki primary key, kemudian di ride juga tidak memiliki primary key, tapi atributnya ada alamat tujuan, identitas motor, jarak, dan juga alamat asal. Di car sama tidak memiliki primary key dengan key-nya yaitu alamat tujuan, identitas mobil, jarak, dan juga alamat asal. Begitu juga pada paket, yaitu ada alamat asal, pengirim, ID paket, dan alamat tujuan. Masuk pada diagram CDM, di sini terdapat entity user yang mempunyai kardinalitas many ke one dengan autentikasi dengan primary key yaitu username dan atribut lainnya yaitu password. Nah, user ini adalah bisa jadi pengusaha, bisa jadi pelanggan, dan bisa jadi driver. Pada pengusaha mempunyai primary key NIB dan atribut lainnya yaitu jenis usaha. Dan di atribut di entity pelanggan mempunyai primary key ID pelanggan dan foreign key ID driver. Dan atribut lainnya yaitu riwayat interaksi. Nah, pelanggan akan melakukan komunikasi ke driver. Dengan kardinalitas pelanggan ke komunikasi yaitu many ke one, dan komunikasi ke driver yaitu one ke many. Di mana komunikasi mempunyai foreign key yaitu ID pelanggan dan ID driver,
dan atribut lainnya yaitu chat dan nomor telepon. Sedangkan pada entitas driver terdapat yaitu primary key ID driver dan atribut lainnya yaitu lisensi mengemudi, riwayat berkendara, jenis kendaraan, dan nomor plat. Nah, dari entitas pengusaha mempunyai relasi mengelola dan kardinalitas one key ini dengan pesanan. Di sini terdapat beberapa atribut pesanan dengan primary key yaitu ID pemesanan dan foreign key ID pelanggan, ID produk, ID driver, NIB. Dan atribut lainnya yaitu harga produk, tanggal dan waktu pesanan, jumlah produk, alamat tujuan, alamat asal, dan jarak. Nah, dari pelanggan juga mempunyai relasi ke pesanan, yaitu dengan kardinalitas one key ini, yaitu mengorder. Dari driver juga mempunyai relasi ke pesanan dengan kardinalitas one key ini, yaitu mengambil. Dari pesanan tersebut juga mempunyai relasi ke bagian produk, yaitu memiliki dengan kardinalitas mini ke one. Pada entitas produk mempunyai primary key yaitu ID produk, jenis produk, harga produk. Produk itu adalah dapat dibagi tiga yaitu makanan, car, dan ride. Dengan masing-masing atribut makanan yaitu nama, car yaitu alamat tujuan, identitas mobil, dan nomor telepon. Dan pada bagian ride juga sama, alamat tujuan, nomor telepon, dan identitas motor. Masuk pada bagian selanjutnya yaitu relasi dari driver ke pembayaran. Relasi dari driver ke pembayaran mempunyai kardinalitas one ke one dengan primary key di pembayaran yaitu kode pembayaran dan foreign key yaitu ID pelanggan dan ID driver dengan atribut lain yaitu jumlah pembayaran, tanggal dan atau waktu, dan status pembayaran. Nah, dari pembayaran ke metode memiliki relasi one ke one dengan kardinalitas one ke one dengan primary key di metode yaitu jenis pembayaran. Metode juga adalah yaitu cash dengan atribut jumlah uang dan transfer bank dengan primary key nomor rekening, jumlah transfer, dan tanggal waktu. Dan metode juga dapat dibagi dengan e-wallet dengan primary key di pengguna, riwayat, dan tanggal waktu. Selanjutnya kita masuk ke PDM atau Physical Data Model, di mana PDM ini adalah tahap ketiga dalam pemodelan data, di mana telah dijelaskan sebelumnya tahap pertama yaitu ERD, tahap kedua CDM, lalu yang ketiga PDM. Dalam PDM, foreign key atau FK diambil berdasarkan kardinalitas yang ada pada ERD diagram. Pertama kita ke tabel autentikasi, di mana dalam tabel autentikasi terdapat username dengan tipe data varchar, size-nya maksimal 10 yang menjadi primary key dari tabel autentikasi. Selanjutnya, tabel user. Di mana dalam tabel user ini, dalam tabel user terdapat nick yang merupakan menjadi primary key dengan tipe data varchar dengan maksimal size-nya 15, lalu ada atribut username dengan varchar dengan tipe datanya varchar size-nya 12 yang menjadi foreign key. Lalu ada alamat varchar dengan size-nya maksimal 15, lalu ada nomor telepon varchar size-nya maksimal 12, name varchar size-nya 15, dan email varchar size-nya 15. Di mana username yang menjadi primary key dari autentikasi menjadi foreign key dalam tabel user. Selanjutnya kita masuk ke dalam tabel komunikasi, di mana tabel komunikasi ini memiliki dua foreign key. Yang pertama itu ada ID pelanggan varchar dengan size maksimal 12, lalu ada ID driver varchar dengan size maksimal 12, lalu ada atribut nomor telepon varchar 12, dan ada chat varchar 50.
dalam komunikasi ID pelanggan yang terdapat dalam tabel pelanggan dan tabel driver menjadi foreign key dalam tabel komunikasi, di mana ID pelanggan ini merupakan primary key dari tabel pelanggan dan driver. Yang pertama kita ke tabel pelanggan. Dalam tabel pelanggan ini terdapat atribut alamat varchar 15, nama telepon varchar 12, nama varchar 15, email varchar 15, nick varchar 15, jenis kelamin char 1, dan username varchar 10. Lalu di tabel driver ada atribut alamat varchar 15, nama telepon varchar 12, nama varchar 15, email varchar 15, rating varchar 5, nick varchar 15, jenis kelamin char 1, dan username varchar 1. ID driver yang merupakan primary key dari driver menjadi foreign key dalam tabel pembayaran. Dan ID pelanggan yang merupakan primary key dalam tabel pelanggan menjadi foreign key dalam tabel pembayaran. Di mana dalam tabel pembayaran ini terdapat primary key yaitu kode pembayaran, di mana tipe datanya varchar dengan size maksimal 12. Lalu ada atribut jumlah pembayaran varchar 10, tanggal pembayaran dengan tipe data date 10, status pembayaran varchar 10. Pembayaran ini memiliki 3 jenis metode pembayaran. Yang pertama itu ada transfer bank. Transfer bank ini memiliki primary key nomor rekening varchar 15 dengan atribut ID virtual varchar 12 yang merupakan foreign key dari pembayaran. Lalu ada tanggal waktu atau date time 15. Selanjutnya, pembayaran jenis kedua itu cash dengan primary key ID in 15. Lalu yang ketiga ada e-wallet dengan primary key ID pengguna varchar 15 dengan atribut ID virtual varchar 12 yang merupakan foreign key, ID char 1, ID e-wallet varchar 12, reward varchar 32, dan tanggal atau waktu date time 15. Selanjutnya kita masuk ke pesanan. Pesanan ini memiliki primary key ID pesanan varchar 12 dengan atribut ID pelanggan varchar 12 yang merupakan foreign key, lalu ada ID driver varchar 12 yang merupakan foreign key, ID produk varchar 12 juga foreign key, dan NIB varchar 12 yang merupakan foreign key. Selanjutnya atributnya ada tanggal pesanan, date 15, waktu pesanan time 15, jumlah produk in 1, rating char 1, harga produk money 16, dan harga total money 24. Pesanan ini terhubung ke dalam tabel produk, di mana ID pesanan yang merupakan primary key dari tabel pesanan menjadi penghubung ke tabel produk, di mana tabel produk ini memiliki primary key ID produk varchar 12 dengan atribut jenis produk varchar 10 dan harga produk money 16. Produk ini terbagi menjadi 4 tabel. Yang pertama itu ada paket. Paket ini memiliki primary key ID produk varchar 12 dengan atribut ID paket varchar 12, harga produk money 16, jarak varchar 15, alamat tujuan varchar 25, alamat asal varchar 25, dan pengirim varchar 25. Tabel selanjutnya itu ada tabel makanan dengan primary key ID produk varchar 12 dengan atribut nama varchar 50, jenis produk varchar 15, harga produk money 16. Tabel yang ketiga ada car dengan primary key ID produk varchar 15 dengan atribut jenis produk varchar 15, identitas mobil varchar 15, harga produk money 16, jarak varchar 15, alamat tujuan varchar 25, alamat asal varchar 25. Tabel yang keempat atau tabel yang terakhir yaitu right dengan primary key ID produk varchar 15, di mana atributnya ada jenis produk varchar 15, identitas motor varchar 10, harga produk money 16, jarak varchar 15, alamat tujuan varchar 25, alamat asal varchar 25. Selanjutnya kita pindah ke tabel pengusaha. Nah, tabel pengusaha ini memiliki primary key NIB varchar, di mana memiliki atribut alamat varchar 15, nomor telepon varchar 12, nama varchar 15, email varchar 15, nick varchar 15, jenis kelamin char 1, dan username varchar 10. Kemudian dilanjutkan dengan normalisasi. Karena tabel fisik kami tidak ada list, maka tabel fisik sama dengan 1 NF.
Kemudian dilanjutkan ke normalisasi 2NF. Pada 2NF, primary key pada setiap tabel harus functional dependency terhadap setiap atribut pada setiap tabel. Apabila terdapat atribut yang tidak functional dependency oleh primary key, maka atribut tersebut akan dipisahkan menjadi tabel baru dan dicari super key yang functional dependency terhadap atribut itu. Tadi di pesanan, ID pesanan ini functional dependency terhadap tanggal pesanan, waktu pesan, jumlah produk, rating, harga produk, dan juga harga total. Kemudian karena ID pelanggan tidak functional dependency terhadap primary key, sehingga dibuatlah tabel baru kepada mereka, yaitu ID pelanggan ke rating. Begitu juga pada ID produk ke harga produk. Hanya inilah pada 2NF dari data kami. Kemudian pada yang 3NF itu, setiap atribut pada tabel tidak boleh memiliki transitive dependency. Kalau misalnya dia terdapat transitive dependency, maka kita akan memisahkan menjadi tabel baru, sehingga dalam satu tabel tidak dapat transitive dependency. Nah, di sini pada entitas driver, tabelnya itu yaitu dari si username, dia kita pisah sehingga username itu memiliki hubungan kepada ID driver, nama lengkap, nomor telepon, dan alamat. Kemudian ID driver ke lisensi mengemudi, riwayat berkendara, jenis berkendara, dan juga nomor plat. Sementara di tabel pelanggan, username kepada pelanggan, NIK, nama, nomor telepon, email, alamat, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Kemudian ID pelanggan ke riwayat transaksi. Kemudian di tabel pengusaha ada username ke NIB, NIK, nama, nomor telepon, email, alamat, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Dan yang terakhir itu NIB ke jenis usaha. Selanjutnya kita ke implementasi dari pembuatan database-nya. Pertama kita nge-create database, penamanya pada 2023 kelompok 4 IF. Di sini kita nge-create table autentikasi terlebih dahulu. Sebelum-sebelumnya kita menggunakan use nama basis datanya. Jadi di isi tabel autentikasi ini sesuai yang ada di CDM. Begitu juga yang di pelanggan, di pelanggan primary key, semua atribut itu sesuai yang di CDM. Di sini ada constraint di jenis kelamin bahwa isinya itu cuma L dan P. Oke, lalu lanjut ke ini ada kami membuat alter table di kolom email untuk table pelanggan. Ini nge-resize ukuran email karena sebelumnya pas kami jalankan insert data dia truncate tidak muat. Lalu selanjutnya table riwayat transaksi sesuai yang ada di CDM. Selanjutnya table pengusaha sesuai yang ada di CDM, ada constraint di jenis kelamin, hanya bisa isi L atau P. Lalu kita di sini resize ukuran email juga di tabel pengusaha. Dan juga resize ukuran alamat di tabel pengusaha juga. Ada tabel jenis usaha sesuai dengan CDM. Enggak, ini normalisasi. Sesuai yang ada di CDM juga. Lalu ke tabel driver ya. Sesuai yang ada di CDM, ada constraint di jenis kelamin L dan P. Selanjutnya ini alter email ke pengusaha driver. Sebelumnya 12 menjadi 255. Lalu create tabel kendaraan sesuai yang ada di CDM. Selanjutnya table makanan. Selanjutnya table ride sesuai yang di CDM, card juga. Paket juga begitu, pesanan juga begitu, dan juga rating. Ini penyesuaian ke CDM dan di tabel normalisasi. Harga juga begitu, cash juga, dan e-wallet. Transfer bank juga begitu, pembayaran. Cuman di pembayaran ini ada 2 FK ya.
Satu ID driver dari driver, ID pelanggan dari pelanggan. Habis itu tabel komunikasi. Sebelumnya sesuai yang di CDN. Oke, lanjut ke insert datanya. Berikut adalah data dari autentikasi. Kami menginsert ada 25 data. Masing-masing berurutan user 1, pas 1 sampai 25. Kita nginsert data ke pelanggan. Berikutlah value-nya. Bisa ditengok sendiri. Insert data riwayat transaksi, driver, dan kendaraan. Bisa dilihat sesuai yang ditampilkan. Selanjutnya, tabel pengusaha dan jenis usaha bisa dilihat yang sesuai ditampilkan. Begitu juga dengan makanan, ride, dan car. Sesuai yang ada ditampilkan. Begitu juga dengan paket pembayaran dan komunikasi. Komunikasi ini ngambil ID driver dan ID pelanggan dari tabel driver dan pelanggan. Oke, begitu. Berikutnya di tabel cash sama e-wallet sama transfer bank. Bisa dilihat yang ditampilkan. Pengusaha dan pelanggan juga bisa dilihat. Yang di bawah itu kami menginsert 2 data tambahan lagi untuk operasi set operation. Di sini insert data ke rating, pesanan, lalu ada pesanan tambahan di bawah. Oh maaf, itu yang sama ya. Oke, ini insert data ke rating dan pesanan. Bisa dilihat berdasarkan yang ditampilkan. Oke, sekarang basic SQL. Pertama ini update pelanggan. Kami sebelumnya mengupdate nama di pelanggan itu karena kami namanya itu kan berurutan asal. Jadi sekarang kami ngupdate dia menjadi nama orang. Bisa dilihat nama-namanya yang ditampilkan sebagai berikut. Begitu juga untuk di tabel driver bisa dilihat apa yang nama-nama yang diubah. Begitu juga untuk pengusaha. Lalu selanjutnya yang di right kami mengubah ID produk di right ini menjadi identifikasi motornya. Yang keempat itu motor besar dan kelima itu motor kecil. Selanjutnya ke jenis produk dari car. Ada mobil ada mobil besar dan mobil kecil. Di sini kami mengubahnya yang sebelumnya cuman kayak jenis car 1 sampai 5. Bisa ditengok jenisnya sesuai yang udah diubah di sini. Lalu di sini kami nge-alter kolom alamat di pelanggan menjadi lebih besar, yang sebelumnya 12 menjadi 64. Begitu juga di tabel pengusaha. Update di pelanggan kami mengupdate alamat yang sebelumnya cuma alamat 1 sampai alamat 5 menjadi alamat jalan seperti sebenarnya. Lalu di bawahnya itu kami ngeset juga di pengusaha menjadi alamat yang sebenarnya. Yang sama dengan yang di tabel pelanggan untuk set operation nantinya. Lalu di tabel pelanggan kami update nama kelima pelanggan tersebut menjadi nama orang. Yang sebelumnya cuma pengurutan. Selanjutnya ada set operation. Jadi set yang pertama itu ada kita gunakan untuk menggabungkan data nama pengusaha dan nama pelanggan dari tabel pengusaha dan pelanggan.
Jadi ketika kita jalankan set operation yang pertama, ntar jalankan yang pertama, maka akan keluar data nama pengusaha dan nama pelanggan dari tabel pengusaha dan pelanggan. Untuk aggregation yang bisa kita lihat sini ada 5 aggregation, 5 set operation yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Ada yang menampilkan alamat unik dari pelanggan dan pengusaha, ada yang menampilkan data pengusaha yang juga merupakan nama pelanggan, menampilkan data nama pengusaha yang bukan merupakan nama pelanggan, dan menampilkan nama unik dari pengusaha dan pelanggan dari tabel pengusaha dan pelanggan. Jika kita jalankan masing-masing dari setiap set operation, maka akan keluar hasil yang berbeda untuk setiap set operation, seperti yang nampak pada layar. Yang selanjutnya ada null value. Null value ini digunakan untuk ngecek apakah ada atribut yang bernilai nol pada salah satu kolom dari tabel. Pertama itu kita cek pada pengusaha apakah nick ada yang nol, kemudian pada pembayaran apakah ada ID yang nol, selanjutnya pada dari komunikasi apakah ada ID pelanggan yang nol, dan dari riwayat transaksi dan kendaraan apakah ada riwayat transaksi yang nol dan lisensi mengemudi yang nol. Kita jalankan, maka tidak ada data yang nol dari tabel yang sudah kami create. Saya lihat pada layar. Selanjutnya kita masuk ke aggregate function. Aggregate function ini merupakan function yang terdapat pada basis data. Ada average, ada sum, ada max, ada min, ada count, dan sebagainya. Pada database kami saat ini kami menggunakan average dan max. Nah, yang pertama itu kami menampilkan hasil rata-rata harga dari jenis produk makanan utama dari tabel makanan. Jadi ketika ini kami jalankan, maka akan muncul harga rata-rata dari tipe produk makanan utama. Dan ketika ini juga kami jalankan, maka akan muncul harga rata-rata dari jenis produk motor kecil dari tabel right. Ketika ini juga kami jalankan, muncul harga rata-rata mobil besar pada tabel card. Selanjutnya ketika ini kami jalankan, maka akan muncul harga tertinggi yang ada pada tabel makanan. Selanjutnya ketika ini kami jalankan, maka akan muncul harga terendah semua atribut dalam tabel paket yang memiliki harga terendah. Dari sini bisa juga kita lihat bahwa sudah ada pengaplikasian nested query, di mana dalam select digunakan lagi select di bagian where-nya. Selanjutnya masuk ke bagian multiple table. Di sini kami gabungkan 3 tabel, di mana memudahkan untuk melihat, yang bertujuan untuk memudahkan untuk melihat password yang terdapat pada kolom autentikasi untuk setiap data yang ada pada kolom pelanggan. Begitu juga untuk tabel driver dan tabel pengusaha. Ketika multiple tabelnya ini dijalankan, maka akan muncul passwordnya yang diambil dari tabel autentikasi dan data yang lainnya yang ada pada tabel pelanggan. Begitu juga ketika kita jalankan untuk multiple tabel yang kedua dan yang ketiga untuk pengusaha. Oke, untuk nested query sudah kita buat pada contoh aggregation tadi, sudah merangkum isi dari
nested query. Selanjutnya ke implementasi view. Nah, implementasi view, kami buat beberapa view. Yang pertama ada view pelanggan putra. Di sini ada view pelanggan putra, di mana kami mengambil dari tabel pelanggan yang memiliki jenis kelamin L. Tujuh untuk driver, pengusaha. Kemudian untuk kami buat juga view user perempuan. Kami mengambil data dari tabel pelanggan yang memiliki jenis kelamin P. Begitu juga untuk tabel driver dan pengusaha. Untuk mengeksekusinya, kita gunakan select. Ketika ini kita jalankan sesuai dengan nama view yang tadi, V pelanggan putra, V driver putra, dan V pengusaha putra, maka akan terdapat semua data dari pelanggan, driver, dan pengusaha yang memiliki jenis kelamin L, seperti yang tampil pada gambar pada layar. Kemudian untuk putri, view putri, kita buat ketika kita execute, maka akan muncul semua data pelanggan, driver, dan pengusaha yang memiliki jenis kelamin P. Kemudian kita lanjut ke implementasi prosedur. Pada basis data kelompok kami membuat beberapa prosedur. Yang pertama, prosedur untuk mendapatkan data dengan jenis kendaraan vario dan diurutkan berdasarkan nama. Di sini kami meng-create prosedur untuk mendapatkan driver dengan jenis kendaraan vario. Bisa lihat di sini, ini sudah kami jalankan. Ketika kita ingin melihat hasilnya, kita tinggal mengeksekusi prosedur tersebut. Seperti ini, maka akan muncul semua driver dengan jenis kendaraan vario. Kemudian kami juga membuat prosedur untuk mendapatkan data driver yang memiliki rating lebih besar daripada 4,5. Membuat prosedur nama get high rate driver. Jadi ketika kami mengeksekusi ini, maka akan muncul semua driver yang memiliki rating lebih besar daripada 4,5. Kemudian kami juga mengimplementasikan fungsi. Di sini kami membuat fungsi yang pertama ada get driver data by username. Ini mana fungsi ini akan mencari data driver dengan parameter username-nya. Jadi fungsi ini memiliki parameter username, EP username dengan tipe varchar, nilainya 10. Jadi ketika kita ingin menjalankan fungsi ini, kita tinggal men-select dengan memasukkan parameternya. Misal kita ingin mencari driver dengan username user6. Maka kita tinggal menjalankannya seperti yang ada pada layar, maka akan muncul driver dengan username user6. Nah, ini fungsinya akan memudahkan kita jika ingin mencari driver tertentu berdasarkan username-nya. Kemudian kami juga membuat fungsi yang dengan nama get data user. Nah, ini tidak memiliki parameter. Jadi ini akan mengembalikan data semua user yang ada, baik pelanggan, pengusaha, dan driver. Ketika kita jalankan, maka akan keluar semua data user. Nah, data ini sudah digabung dari data pelanggan, di mana bisa lihat di sini ada 12 pelanggan dan beberapa pengusaha dan ada 5 driver. Kemudian di sini adalah seluruh data tabel yang sudah kami create, mulai dari autentikasi, car, cash, driver, e-wallet, harga, jenis usaha, kendaraan, komunikasi, makanan, paket, pelanggan, pembayaran, pengusaha, pesanan, rating, ride, riwayat transaksi, dan transfer bank. Nah, semua tabel yang sudah kami create merupakan hasil dari normalisasi yang sudah kami jalankan sampai ke NF normalisasi ketiga.
Baik, sekian presentasi tugas besar kami dari kelompok 4. Kami akan masuk ke sesi refleksi dari tiap anggota kelompok. Yang pertama dari saya sendiri, pembagian tugas kami menurut saya sudah dijalankan dengan baik. Setiap anggota kelompok melakukan pekerjaannya dalam perannya masing-masing dengan baik. Kesulitan yang kami temukan, keseringan itu eh, waktu yang keseringan kurang cukup karena tugas yang diberikan per minggunya banyak. Bagaimana kami menangani kesulitan itu? Biasanya kami minta extend ke pengampunya. Ya, menurut saya menurut saya itu aja. Refleksi dari saya untuk pelajaran basis data menurut saya sudah bagus, tetapi pada bagian menerangkan materi ketika praktikum. Nah, ketika praktikum menerangkan materi biasanya diterangkan satu persatu langsung ke mejanya, tidak di papan tulis. Jadi hanya sebagian dari kami yang mengerti. Jadi itu adalah satu bagian evaluasi yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Evaluasi dari saya sendiri untuk kerjasama dalam timnya sudah bagus. Namun kalau saya sendiri terdapat sedikit kesulitan di bagian membuat query karena memang laptop saya nggak bisa install query, nggak tahu kenapa, sehingga hal ini menghambat saya dalam belajar query. Terus memang proyek ini menurut saya termasuk kompleksitas, di mana di sini kita banyak yang harus dibuat, IRD, PDM, CDM, dan itu harus tiga model itu harus selaras dibuat. Dan memang tugasnya untuk per minggu terlalu banyak. Jadi saran untuk tahun depan agar bisa lebih dikit aja. Terima kasih. Kesulitan yang saya alami selama mengerjakan proyek ini yaitu saya terkadang kurang memahami materi yang diajarkan oleh dosen sehingga pada saat praktiknya saya kebingungan cara menanganinya. Puji Tuhan saya dikasih teman kelompok yang keren semua yang bisa ngajarin saya dan sejauh ini semua kelompok bekerja dengan baik. Selanjutnya refleksi dari saya. Pertama untuk pembagian tugas, saya bersyukur memiliki kelompok dengan anggota seperti ini karena kami bisa membagi tugas dengan sangat baik dan juga dapat diajak bekerja sama dengan sangat mudah. Jadi setiap pembagian tugas kami sudah membagi dengan merata. Bisa lihat pada form yang harus diisi selama hari Rabu. Kemudian kesulitan yang ditemukan selama mengerjakan proyek itu sangat banyak, mulai dari kebingungan untuk menentukan entity sampai hingga menormalkan setiap tabel yang sudah tercipta. Bahkan hingga sampai saat ini kami pun masih kebingungan untuk melakukan normalisasi. Selanjutnya, cara kami untuk menangani kesulitan ini yaitu kami selalu bertanya kepada kakak TE kami yaitu Kak Romasi, yang puji Tuhan sangat baik dalam merespon pertanyaan kami walaupun melalui chat. Mungkin untuk saran penyelenggaraan tahun depan mungkin untuk topiknya bisa diperkecil lagi untuk seginya ya. Menurut saya ini terlalu besar karena
kami harus meninjau secara langsung cara penggunaan aplikasi transportasi online. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik guys, sepertinya itu saja. Sekian dari kami, kelompok 4 basis data informatika. Terima kasih.